Ya? Zat ini namanya Allah. Sifat siapa namanya? Muhammad. Ustaz tanya lagi, Ibu Rani lagi. Bilang kentu aja Ibu. Untuk memandang Allah, lihatnya ke mana? Untuk memandang Allah, lihatnya ke Muhammad. Apa sebabnya untuk memandang Allah itu lihatnya kepada Muhammad? Muhammad itulah wujud Allah. Muhammad itulah kenyataan Allah. Muhammad itulah cermin Allah. Ini gunakan bahasa cermin. Kalaulah Muhammad itu kenyataan Allah, Muhammad itu adalah wujud Allah, patrikan mati ini bahwa sesungguhnya Muhammad itulah yang sebenarnya Allah itu. Saya Bismillah wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas teman-teman sekalian yang mengenai STT Nias, di mana teman-teman sekalian diduga menista agama Islam, dan itu viral sekali di medsos ya, di YouTube, di TikToknya, khususnya si para polemikus ya yang mencari-cari remis begitu. Nah, kali ini teman-teman sekalian, itu si Julius HMC pun keluar-keluar juga gitu, bahkan bawa-bawa nama Edis TV. Karena apa? Karena mereka tidak bisa mengalahkan Edis TV. Setingkat Ustadz Yusuf PI, Sinandar, ya, Ustadz Wafi, itu belum ada sejarahnya Edis itu bisa ditumbangkan oleh mereka. Iya kan? Karena yang dibawa oleh Edis adalah data dan fakta. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, mereka memang berusaha bagaimana cara kemudian seperti Edis TV ini, Metatron, si Agatha, si RK yang paham dengan kitab suci mereka, itu mereka bungkam dengan cara apa? Laporkan ke polisi begitu. Ya. Ya berbeda dengan saya, karena ya jujur saja saya tidak menguasai agama Islam, dan saya juga nggak ada urusan dengan itu. Urusan saya di channel TV Laskar Kristus adalah untuk mengcounter keimanan saya saja. Anda membahas kekristenan, maka saya punya hak jawab untuk meluruskan. Termasuk Anda membahas STT Nias, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, di cuplikan di awal, kenapa saya kasih cuplikan di awal mengenai seorang ustadz yang berkata bahwa Allah itu kan nama untuk Muhammad, ya. Muhammad itu wujud daripada Allah itu sendiri. Nah, jadi apakah memang ustadz ini mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Allah? Nah, itu juga nanti saya tunjukkan ya, ada beberapa video ustadz lagi. Artinya bahwa kalau kemudian STT Nias itu mencocokkan itu, bahwa Islam memiliki dua Tuhan, ya, dan juga misalnya seperti Edis TV, apakah Muhammad itu adalah Rob, ya kan? Dan itu tidak keliru. Kenapa? Karena memang ada ustadz-ustadz dari Islam sendiri yang menganggap hal demikian. Bahkan tingkat Juma, si Juma ketua APII, di mana teman sekalian dia mengutip Yesaya pasal 9 ayat 6, ya, yang disebutkan Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Itu katanya bukan Yesus, tetapi itu adalah baginda Rasulullah Muhammad, kata dia. Yang pada akhirnya informasikan dia dipanggil oleh MUI, ditegur. Jadi teman-teman sekalian, ini karena memang dari Islam sendiri ada yang menganggap demikian. Nah, seperti apa teman-teman sekalian, video Julius HMC yang keberatan dengan kata Rob dan kata Allah, ya. Mari kita langsung saja simak videonya yang ada berikut ini. Katakan bahwa kita punya dua Tuhan, teman-teman. Ya, alhamdulillah Rabbil alamin, mereka artikan ya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Artinya ada dua Tuhan, yaitu Ilah dan Rab. Ilah untuk Tuhan-Tuhan kecil atau berhala, Rab yaitu Tuhan yang pernah nuzul atau menjelma menjadi manusia sempurna, ya. Ini dipelesetkan seakan-akan bahwa umat muslim itu seperti mereka. Dan saya rasa ini lagi viral juga karena Edis suka sekali membawa narasi masalah Rab ini. Kalau teman-teman yang nonton ya debat-debat yang kemarin-kemarin antara Edis dan apologet Islam lainnya, kalian bisa lihat bahwa
materi ini juga dibawa oleh si Edis. Jadi dia mengatakan bahwa umat muslim itu punya dua Tuhan. Ya, jadi ingin menyamakan dengan mengatakan bahwa yang satu adalah Allah, yang satu adalah Nabi Muhammad SAW, itu kita anggap sebagai Tuhan juga. Luar biasa ya. Jadi ini materi-materi yang ada di STT Nias tersebut. Oke, teman-teman sekalian, itulah narasi daripada Julius. Artinya menuduh STT Nias itu, ya menuduh STT Nias mengatakan bahwa Islam itu memiliki dua Tuhan, ya kan? Dan itu dikaitkan dengan Edis TV yang mengatakan bahwa Muhammad itu disebut sebagai Roh. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, hal ini tinggal di counter saja loh. Tidak perlu kalian keluar-keluar lalu kalian mau bawa-bawa polisi, mau laporkan polisi begitu. Kalau memang Anda jago berdebat, berdebatlah, lawanlah Edis TV dengan IQ Anda, pengetahuan Anda, dan sesuai data-data daripada kitab suci Anda, kan selesai. Kurang lebih seperti yang kami lakukan. Ya, kalian menuduh kami menjawab. Ya, nah teman-teman sekalian, saya akan menampilkan ya beberapa video, tapi saya disclaimer dulu. Sebenarnya saya nggak ada urusan dengan Islam ya. Sekali lagi, saya tidak punya urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Muhammad, dengan Al-Qur'annya. Saya nggak mau tahu gitu loh. Ya, kenapa? Karena tidak membuat iman saya itu bertumbuh dan tidak juga membuat saya lebih benar karena itu. Ya, karena buat saya Alkitab dan Yesus Kristus Tuhan saya itu lebih dari agama-agama lain dan kitab suci agama lain. Keimanan saya udah paten, udah 100% benar. Saya yakin itu dan saya amini. Ya. Tetapi kenapa kemudian saya bisa membuat konten ini dan berapologet dari tahun 2020 sampai sekarang ini? Itu karena melihat penghujat-penghujat seperti Julius Setiadi ini. Seperti Juma, Rifa, Ahmad Kainama, Donitan. Dan masih banyak lagi, Sinandar mereka. Irene Handono, ya, Ipung Atria, di channel Ayah Sofia. Jadi ini yang menyebabkan saya hadir di media sosial. Nah teman sekalian, ya kita jangan bahas. Tetapi kita tunjukkan saja video daripada para ustadz ya yang menganggap bahwa Muhammad itu adalah wujudnya Allah. Jadi kemudian Islam memiliki Tuhan berapa itu kalian luruskan sendiri. Berikut videonya. Allah namanya Muhammad wujud, jelas. Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad, rupanya jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asa. Ini asa 3 in 1. Ya bahasa keluarnya nih. Ya Pak. Allah itu nama untuk Muhammad. Nama puji untuk Muhammad. Muhammad itu wujudnya Allah. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Nah. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan untuk memandang wajah dan rupa. Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Ni hanya ahli-ahli dia saja. Jadi kita fahamlah maksud dia, tapi amo komen lagu tu sahaja. Dia kata qul huwallahu ahad. Katakanlah huwa. Siapa dia huwa itu? Kembali kepada domain yang paling dekat sekali. Itu kaedah dari ilmu nahwu. Qul, siapa dia? Enta Nabi Muhammad. Huwa tu domain rujuk kepada hak dekat sekali. Enta Muhammad. Allah ahadun. Katakanlah ya Muhammad, huwa Muhammad dan Allah itu satu. Sudah. Apa dia maksud satu itu? Maksud dia Nabi Muhammad tak boleh pisah dengan Allah. Boleh hidup pada Nabi Muhammad sendiri, boleh menapah dengan sendiri. Siapa dia? Seolah-olah yang hidup sebenar adalah Allah saja. Nabi Muhammad tu rupa sahaja. Seperti kita buat papet tahu. Kayak ada katung tu kita buat gini deh. Ada kecek tu. Siapa dia ada kecek tu sebenar? Ada kecek pada yang kita buat sorga. Siapa dia ada kecek sebenar? Yang nak royak lagu tu sebenar, tetapi biasalah bahasa lagi. Huraya lagi. Bah kali tamu dengar terkejut juga lah, geger gempa.
Jadi maksud secara kasar mau sebut lagu tu. Nak bahas secara ilmiah panjang lebar lah. Bagi kita orang awal suruh kepada dia lah. Tu maksud dia secara kasar. Dia nak royak Nabi Muhammad tak boleh duduk sendiri kecuali nak Tuhan juga. Setiap detik, setiap nafas. Allah Ta'ala tak lepas Nabi Muhammad. Jadi hak hidup tu siapa dia? Cuma zahir di Nabi Muhammad. Nabi Muhammad boleh kecek beru-beru. Siapa dia tu waktu pergi sorok beru-beru? Nabi Muhammad lagi, pas siapa dia? Hak sebenar, hak kecek. Dia nak royak lagu tu ya sebenarnya. Tu maksud dia ni. Lagu tu. Bukan kata bersatu gapo ni. Kita malah bahas lah. Sebab tak sesuai marah dia tak kenali kat ambo segar lah. Nama. Ada soalan kau? Tu dah komen secara kasar. Ya, jadi teman-teman sekalian dalam hal ini kembali kita ya kepada si Julius dan kawan-kawan semua. Kalian sendiri yang menyimpulkan. Ya kalau memang ini salah, ya maka kalian berurusan dengan ustadz-ustadz ini. Sama seperti kalian yang kemudian menghina kekristenan, menghina Tuhan Yesus, lalu kalian tampilkan video-video pendeta sesat seperti HTD misalnya. Ya, untuk apa? Untuk membenarkan argumentasi mereka, kalian. Nah sekarang bagaimana dengan ustadz-ustadz ini? Jadi kemudian STT Nias ya menyampaikan hal itu bahwa Islam memiliki dua Tuhan. Ada Allah, lalu ada Muhammad. Ya kalian luruskan sendiri. Gitu loh. Dan lagi pula teman-teman sekalian, ini berita yang sangat hangat sekali. Ternyata STT Nias memberikan klarifikasi. Materi yang dibahas itu bukan milik mereka. Dan alma mater, kemudian gambar gedung daripada STT Nias yang ditampilkan oleh Julius dan Juma, Rifa, kawan-kawan semua, ya, segerombongan, ya serombolan mereka lah. Itu teman-teman sekalian, salah. Dan ini sebuah pencemaran nama baik menurut STT Nias. Jadi mereka tekankan akan melaporkan ke polisi. Nah oleh karena itu teman-teman sekalian, nanti kita akan lihat bagaimana si Julius Hamca ini. Ya saya berharap teman-teman sekalian bahwa STT Nias itu memang akan kejar. Kalau memang itu bukan materinya, ya Islamologi itu bukan punya STT Nias, gedungnya juga alma mater yang ditampilkan dan lain sebagainya, ya silakan laporkan ke polisian. Itu adalah pencemaran nama institut, ya pencemaran kampus Sekolah Tinggi Teologi Nias. Baik teman-teman sekalian, demikianlah video kali ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.